Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai yang ke-32. Judul renungan kita pada hari ini adalah narsisisme rohani. Seorang pemuda hidup setia kepada Tuhan, namun dia berubah kecewa dan marah. Sambil menunjuk teman-temannya yang belum mengenal Tuhan atau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia berkata, "Mengapa mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik daripadaku?" Sikap pemuda tersebut merupakan gejala narsisisme rohani. Johan Candrawasah dalam bukunya Merupa Hidup dalam Rupanya tuliskan, narsisisme rohani terjadi jika manusia dalam hubungannya dengan Allah menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, membicarakan tentang Allah, mencari wajah Allah siang dan malam, berdoa kepada Allah, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan. Tapi kenyataannya bukan mengembalikan hak Allah, melainkan memakai Allah untuk menikmati diri sendiri. Seorang narsis rohani selalu mengaitkan segala yang sudah dilakukannya dengan upah. Gejala serupa dialami oleh si anak sulung. Mengetahui bapaknya menyembeli anak lembu tambun demi menyambut kepulangan sang adik yang baru memboroskan uang, sementara dia menganggap dirinya yang sudah setia bertahun-tahun bekerja belum pernah menerima upah, dia menjadi marah. Narsisisme rohani merupakan kesalahpahaman makna ibadah, di mana manusia tidak lagi mengutamakan Allah, tetapi dirinya sendiri dan kepuasannya. Lagi pula, seorang narsis rohani tidak menyadari bahwa segala yang terbaik dari Allah adalah miliknya. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi narsis rohani. Sebaliknya, dia ingin diutamakan dan dirindukan anak-anaknya. Benar-benar menjadi rohani atau sekedar narsis rohani, manakah diri kita di hadapan Tuhan? Tanpa perlu bersikap narsis rohani di hadapan Allah, Dia tahu apa yang kita butuhkan dan pasti selalu memenuhkannya. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, 'Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hambanya itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, kita baca satu-satu ya. Ini merupakan memang ayat yang cukup panjang, tetapi tidak apa-apa. Mari kita lihat satu-satu. Di sini ayat 11 dikatakan, Yesus berkata ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah ini dari awal Yesus memang ingin membandingkan. Ada 2 anak laki-laki. Memang yang diceritakan di sini yang bungsu terlebih dahulu, yang sulung nanti belakangan. Ayat 12, inti daripada ayat 12 adalah si bungsu yang diceritakan terlebih dahulu itu meminta bagian harta miliknya. Jadi ini aneh ya permintaannya ya. Wong papanya itu belum meninggal bisa minta warisan loh. Biasanya warisan kan diberi ketika orang tuanya sudah meninggal. Nah ini aneh. Orang tuanya belum meninggal sudah minta warisan. Ini kurang ajar ini. Nah anehnya lagi, ayahnya itu menuruti permintaan si bungsu ini. Kok dituruti ya? Aneh juga ya. Jadi sebenarnya apa ya maksud tersembunyi daripada cerita ini ya? Jikalau memang semua keinginan kita itu dikabulkan, maka apa yang akan terjadi dengan hidup kita bisa dilihat dari kelanjutan cerita ini. Nangkap ya saudara-saudara ya. Jadi ini kan cerita pengandaian. Jadi seandainya seaneh apapun permintaan kita, segila apapun itu, kalau permintaan kita semuanya itu diturutin, maka nasibnya pasti akan jadi seperti anak bungsu ini. Kita lihat ya nasibnya seperti apa ya. Ayat 13. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi ini gini ya, si bungsu ini bukan pengen ngambil warisan tujuannya untuk modal kerja, bukan loh. Tapi dihabiskan untuk memenuhi kesenangan pribadinya. Jadi gini ya, refleksinya kita itu hari ini gini. Jika kita memiliki berkat dari Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, berupa materi, apakah kita langsung gunakan untuk foya-foya menyenangkan keinginan kita? Atau kita gunakan harta itu untuk memperlebar kerajaan surga? Mana yang saudara pilih? Karena kita berpikir konsepnya adalah harta itu akan adalah titipan, bukan milik kita. Kalau itu dititipkan, berarti ada tanggung jawab daripada sang yang dititipi ini kepada yang menitipkan. Kan begitu. Nah, misi daripada Tuhan di dunia ini kan adalah mendirikan kerajaan Allah. Gitu ya. Jadi seharusnya harta kita dikaitkan dengan kerajaan surga. Nah, ayat 14 dilihat. Setelah dihabiskan semuanya itu, maksudnya harta bendanya, warisannya gila ini dihabiskan semua nih. Bayangkan ya warisan itu bukan suatu nilai yang sedikit ya. Pasti banyak. Ini dihabiskan semuanya. Jadi yang dilakukan oleh si bungsu ini tidak prepare for the worst. Dia berpikir everything is stand still and no condition will be changed. Tidak ada kondisi itu akan bisa berubah. Santai-santai saja, oke-oke saja, baik-baik saja. Tapi yang terjadi adalah realitasnya tidak demikian. Realitasnya ada bencana kelaparan terjadi. Entah gagal panen, entah alam tidak bersahabat, entah apapun itu. Nah, ketika kelaparan terjadi, maka yang bingung, dia tidak punya modal, dia tidak punya pegangan. Nah, pelajarannya gini ya, penggunaan uang yang salah
apalagi digunakan untuk kesenangan pribadi, mengakibatkan kondisi yang buruk. Ketika suatu kejadian tak terduga menimpa kehidupan kita, maka kita tidak punya cadangan modal apapun. Sehingga persiapkanlah keuangan kita untuk menghadapi kejadian terburuk atau prepare for the worst yang mungkin menghampiri hidup kita. Nah, ayat 15 kita lihat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ini from hero to zero ya. Jadi dari banyak uang, jadi nggak punya sama sekali. Nah, life must go on. Kehidupan harus berjalan. Dia harus makan. Maka dia harus cari uang. Maka kemudian dia menjadi apa? Penjaga babi. Padahal orang ini adalah orang Yahudi. Karena berpergi, dikatakan di ayat yang awal-awal ya, bungsu ini kan pergi ke negeri yang jauh. Indikasinya anggapannya ibarat sekarang luar negeri, yang memiliki budaya yang asing dengan budaya yang ada di negerinya. Bagi orang Yahudi babi itu haram, bagi orang asing babi tidak haram. Tapi adanya pekerjaan untuk jaga babi. Lah karena butuh makan, ya mau tidak mau si bungsu terima pilihan lah jadi penjaga babi daripada tidak bisa makan. Tadi ini memang sengaja ceritanya dibuat gini supaya ada ironi yang bisa kita lihat dalam cerita ini. Dan akibat yang upside down, berputar terbalik. Ketika kita itu tidak bijaksana menggunakan uang tersebut ya. Nah, ini sangat menyedihkan membaca ayat 16 ini ya. Saya sendiri sedih sekali ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya itu dengan apa? Ini bukan makanan manusia. Makanan babi. Bukan. Ampasnya makanan babi. Jadi sekali lagi ya saya tegaskan ya. Si bungsu ini kan butuh makan. Pasti kan. Dia harus makan ampas yang jadi makanan babi. Bukan makan makanan manusia. Bukan makanan-makanan babi. Tapi makan ampas yang jadi makanan babi. Jadi nilainya si bungsu ini dibandingkan babi kok lebih berharga babi ya. Nah, berarti ini adalah perendahan status yang luar biasa rendahnya. Ya, sangat-sangat direndahkan. Bahkan dibandingkan dengan binatang yang dianggap haram pun di budayanya, dia itu lebih rendah dari yang haram. Wih, ini menakutkan ini ya, kondisi seperti ini. Nah, justru di dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk ini, maka si bungsu ini jadi sadar. Seringkali orang itu sadar ketika kondisinya terpuruk, ya, dihajar habis-habisan dulu, barusan sadar. Nah kalau misalnya seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka alangkah keterlaluannya kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita menyimpangnya itu terlalu jauh. Sehingga perlu dibuat keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Barusan kembali. Nah ayat 17 ini sadar ya. Kok tahu lek sadar? Karena gini ngomongnya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Bahkan orang upahan bapaknya aja enggak mungkin makanan dari ampas babi. Tapi aku di sini mati kelaparan. Jadi kondisi si bungsu di negeri asing jauh lebih buruk daripada orang upahan. Padahal orang upahan enggak memiliki relasi apapun dengan bapaknya. Si bungsu memiliki relasi dengan bapak, yaitu anaknya. Kok yang orang upahan lebih baik kondisinya daripada orang yang anak kandung sendiri? Nah ini kan ironi. Nah, haruskah Tuhan memberi kita tuh keterpurukan yang sangat dahsyat? Sehingga kita dipanggil lagi untuk pulang ke pelukannya? Kalau itu yang memang merupakan jalan satu-satunya supaya kita kembali ke pelukannya, maka Tuhan tidak akan tidak akan segan untuk membuat kondisi kita terpuruk seperti anak bungsu ini untuk kembali kepada bapaknya. Nah, kesadaran si bungsu ini berlanjut ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, Bapak,
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai Bapa, anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Jadi anak bungsu ini menyesali luar biasa. Karena apa? Dia mau kembali bukan sebagai anak, tapi sebagai upahan. Bayangkan ini. Dia tidak menuntut, loh aku kalau anak itu ya tidak bisa hilang toh ya. Yang namanya pertalian darah kan tidak bisa hilang dengan kondisi apapun. Aku akan mengklaim kedudukanku sama seperti semula. Aku akan kembali sama seperti anak bungsu. Enggak. Karena semua bagian yang menjadi warisan daripada si bungsu sudah si bungsu terima dan sudah dihabiskan dengan cara yang ngawur-ngawur itu. Sehingga dia merasa aku sudah tidak ada harga dirinya lagi. Aku mismanagement. Aku bertindak kurang ajar. Yaitu meminta warisan sebelum pada waktunya itu. Ya. Dan aku berdosa terhadap sorga dan Bapa. Itu yang terjadi. Suatu penyesalan yang baik sekali. Ya. Tanda orang yang mau berubah adalah kemauan untuk mengaku salah. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda lihat ada orang-orang tertentu yang dari mulutnya itu tidak pernah ngaku salah. Itu adalah orang yang tidak mau berubah. Perhatikan baik-baik. Tanda orang yang mau berubah adalah kemauan untuk mengaku salah. Atau mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang dari mulutnya tidak pernah mengucapkan I was wrong. Kalau itu yang terjadi, jangan pernah berharap ada restoration, ada pemulihan di dalam kehidupan orang yang semacam itu. Nah, penyesalan itu tidak berguna kalau cuma nyesel tok ya. Nah ini perlu apa? Action dong. Karena kesadaran kalau tanpa action itu sia-sia. Begitu si bungsu sadar, langsung action. Pergi ke rumah bapaknya. Dan perhatikan respon ayahnya itu. Ayahnya itu berlari. Nah saudara perhatikan baik-baik ya. Abad pertama kebudayaan Yahudi itu tidak pakai celana jeans ya. Tidak pakai celana Levi's apa Wranglers itu enggak ya. Jadi orang Yahudi itu tidak pakai celana jeans. Tapi modelnya pakai jubah. Nah kalau bisa berlari berarti jubahnya itu kan dicencing, diangkat. Ya toh. Nah kalau dicenceng, diangkat, itu dia berlari. Itu di dalam budaya Yahudi itu kurang patut, kurang sopan. Tapi ayahnya itu tidak menghiraukan hal tersebut. Gak ngurus, bisa dianggap kurang sopan lah, kurang apalah. Pokoknya ketemu anaknya itu jauh lebih indah daripada dianggap orang, wah kurang sopan lah, kurang apa. Gak ngurus kayak gitu-gitu. Ya, jadi ini artinya apa sih? Cintanya ayahnya itu melebihi daripada penilaian publik. Ya, oke. Nah sekarang pengakuan si bungsu ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Anaknya nih, wah luar biasa tulus ya. Memang keterpurukan itu bisa membuat orang tuh rubah 180 derajat ya. Jadi si bungsu kan bisa-bisa saja gini ya. Waduh, sudah diterima rek, dipeluk, dirangkul sama papanya. Wes gak usah ngomong pengen jadi orang upahan aja wes. Ya toh. Karena apa? Bapaknya sudah nerima kok. Tapi enggak. Itu enggak terjadi di kepalanya si anak si bungsu enggak. Kenapa? Karena si anak si bungsu ini ngomong gini. Aku tuh enggak layak lagi. Aku enggak layak disebut sebagai anak. Artinya sekalipun si bungsu ini tahu dirinya itu sudah dirangkul, diterima oleh sang ayah. Dia tetap merasa tidak layak dan minta jadi posisi sebagai orang upahan. Itu yang terjadi. Ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah terbaik, cincin terbaik, dan sepatu. Ini berarti saking miskinnya ya, sampai kembali dari negeri asing sampai hari ini, itu gak pakai sepatu ya. Saking mek Eugene ini ketemenan ini ya. Saking tidak punya uangan sama sekali nih berarti ya. Jadi status anak tidak berubah. Hanya karena si bungsu memanggang. Sebuah penyambutan yang luar biasa lah yang didapat oleh si bungsu. Itu yang terjadi. Nah kemudian ayat 23-24. Ambillah lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah makan. Wah ada pesta pora nih, ada masa terjadi nih ya. Jadi makan sepuasnya ini terjadi nih ya.
Jadi Gyukaku, Hanamasa, Saburi kumpul semua di sini ya. Karena makan anak lembu tambun. Gitu ya. Sebab anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Itu adalah alasan untuk bersuka cita. Nah sekarang refleksi bagi setiap kita itu gini. Jika ada seorang Kristen misalkan. Terus kemudian murtad. Terus kembali lagi menjadi Kristen. Kira-kira respon kita terhadap orang itu apa? Mencibirkah? Atau tidak menerima dia karena pernah murtad? Atau kita bersuka cita? Karena yang hilang sudah kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, jadi demikian juga jika ada pengakuan dosa dari orang yang belum percaya Tuhan. Dan kemudian orang itu datang kembali kepada Tuhan. Itu adalah sukacita yang tiada tara. Jadi pertanyaannya gini, apakah kita bersuka cita juga jikalau ada banyak orang yang kembali lagi kepada Kristus? Atau ada orang yang tidak percaya, itu percaya pada Yesus? Atau kita menganggap ya itu biasa sih, biasa aja, cuek-cuek aja. Atau saudara very excited terhadap kesaksian-kesaksian yang seperti itu? Lanjut. Si sulung penuh kemarahan. Nah ini drama kedua ya. Terus anak sulung ini kan marah ya. Datang, tak mau masuk. Kenapa? Nah ini. Si sulung merasa apa yang dilakukan ayah itu tidak masuk akal. Si sulung tidak memiliki rasa sukacita ketika adiknya kembali. Pikirnya, itu anak kurang ajar loh. Papa belum meninggal, warisan bisa diminta. Kurang ajar tuh. Anak kurang ajar kembali disambut. Nah si sulung merasa hal yang paling pantas bagi si bungsu itu adalah penghukuman. Bukan cincin, bukan pakaian bagus, bukan sepatu, bukan lembu tambun. Jadi si sulung tuh menilainya seperti itu. Nah, dengan figur kebapaan yang sangat luar biasa, sang ayah ini kemudian keluar menemui si sulung. Si ayah ini ngomong gini, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tapi talk like a gentleman. Wah, luar biasa ya. Ayat 29 ngomong gini. Ia menjawab ayah. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Ini alasannya si sulung ya. Belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tapi kepada aku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing. Tadi kan anak lembu ya. Ini diturunkan sama dia sengaja supaya ironinya terjadi. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Jadi kondisi si sulung ini membandingkan pemberian lembu tambun dengan kambing. Jadi artinya gini ya. Kebersamaan si sulung dengan sang ayah tidak dijadikan suatu faktor keberuntungan bagi si sulung. Artinya si sulung tidak menganggap bahwa selama ini dia tuh bersama-sama dengan sang ayah. Itu adalah suatu yang berharga. Karena apa? Karena begitu lihat si bungsu itu dia anak tambun, sedangkan dia tuh tidak, maka dia langsung iri. Padahal nilai kebersamaan si sulung yang selalu bersama-sama dengan sang bapak itu jauh lebih tinggi daripada anak lembu. Anak lembu itu hanya sebagai apa? Sebagai tanda selebrasi saja. Sebagai tanda perayaan saja. Sesungguhnya yang membuat sukacita itu adalah apa? Kembali anak itu ke keluarganya ini. Jadi menilai untung rugi berdasarkan pada materi yang ia terima. Bukan relasi yang selama ini dia alami. Itu yang ada di pemikiran si bungsu. Si sulung. Nah, terus ini ya talk like a gentleman ya. Sang ayah jawab, anakku, engkau tuh selalu bersama-sama dengan aku loh. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jangankan lembu, anak lembu. Sak peternakannya itu juga kepunyaanmu gitu loh. Nah, kita tuh harusnya patut bersuka cita dan bergembira. Karena apa? Adikmu tuh sudah mati. Maksudnya sudah meninggalkan daripada keluarga itu. Dan menjadi hidup kembali. Sudah sadar akan kesalahan-kesalahannya. Dia telah hilang, yang asalnya itu berdosa, meninggalkan keluarga ini. Dan didapat kembali. Loh, kalau seperti itu ya harusnya kita sambut toh ya. Jadi hubungan seorang dengan Tuhan itu jauh melebihi dari berkat materi yang diterima oleh orang tersebut. Bahkan jika mau materi tanpa Tuhan, maka jadinya adalah seperti si bungsu. Perhatikan ya, jika mau materi tapi tanpa Tuhan, jadinya seperti si bungsu.
Jadi sebelum kembali ke pangkuan ayahnya, yaitu foya-foya, terus main sama pelacur, hambur-hamburkan uang. Begitu ada kondisi yang tidak kondusif, langsung lembung kondisinya. Kondisi tidak kondusif dalam hal ini tiba-tiba ada bahaya kelaparan. Jadi sukacita yang terbesar adalah ketika seorang itu kembali kepada Tuhan, bukan ketika orang itu menerima materi dengan sangat banyak. Karena materi bersifat sementara, tetapi orang yang kembali kepada Tuhan, orang itu menerima hidup kekal di dalam Kristus. Dan nilainya tidak sementara, tapi bersifat kekal. Oke, terima kasih. Itulah renungan harian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.